Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chani Agnia Cahyani dengan nomor pokok mahasiswa 242151111035. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedin Rujamil Doktorandos MPD. Nah, jadi video ini merupakan lanjutan dari part 1, yaitu tentang pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, supaya tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja simak video berikut ini. Nah, oke teman-teman, jadi di part 1 kita telah membahas sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang pertama, yaitu aturan jumlah, selisih, dan perkalian konstanta. Nah, dilanjutkan pada video kali ini akan membahas sifat yang kedua, yaitu aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Nah, misalkan di sini kita punya fungsi y sama dengan fx dikali u. Maka turunan dari fungsi y tersebut adalah u aksen dikali f aksen x dikali u. Dengan fx di sini adalah fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, kotangen, sekan, ataupun kosekan. Misalkan untuk fungsi y sama dengan sinus u, maka turunan dari y adalah u aksen atau turunan u dikali turunan sin adalah cos u. Jadi turunannya adalah u aksen dikali cos u. Kemudian misalkan fungsi y sama dengan kosinus u, maka turunan dari fungsi y tersebut adalah u aksen dikali turunan dari kosinus u adalah negatif sinus u. Begitupun untuk fungsi trigonometri yang lainnya seperti tan, kotangen, sekan, ataupun kosekan. Untuk lebih paham tentang aturan rantai ini, kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Di sini terdapat contoh soal yaitu tentukan turunan dari nomor 1, fungsi y sama dengan 3 cos 5x. Nah, berarti untuk soal yang ini kita bisa melihat u-nya itu adalah 5x, sedangkan fx-nya itu adalah kosinus. Nah, berarti kan rumusnya adalah u aksen dikali f aksen x dikali u. Nah, berarti kita cari dulu turunan dari u-nya yaitu 5x. Jadi turunan dari 5x. Nah, turunan dari 5x itu adalah 5. Nah, berarti kita tulis y aksen sama dengan 3. 3-nya kita turunkan dikali 5 dikali turunan dari kosinus x adalah negatif sinus. Jadi kita tulis dikali negatif sin 5x. Kita operasikan 3 kali 5, 15 dikali negatif sin 5x sama dengan negatif 15 sin 5x. Untuk contoh soal yang kedua, misalkan y sama dengan sin 2x ditambah 5. Nah, berarti kita bisa melihat u-nya adalah 2x tambah 5. Otomatis kita harus cari tahu dulu turunan dari 2x tambah 5. Turunan dari 2x tambah 5 adalah 2. Kemudian turunan sinus adalah kosinus. Lalu berarti kita tulis 2 cos 2x tambah 5. Jadi turunan dari fungsi sin 2x tambah 5 adalah 2 cos 2x tambah 5. Selanjutnya ke contoh soal yang ketiga. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan 3 tan x kuadrat ditambah 2x. Ini berarti u-nya adalah x kuadrat tambah 2x. Nah, kita cari dulu turunan dari x kuadrat tambah 2x, yaitu turunan dari x kuadrat terlebih dahulu, yaitu pangkatnya kan 2 dikali koefisiennya 1, berarti 2 dikali x
pangkat 1 atau 2 kali X aja. Ditambah turunan dari 2X adalah 2. Nah, berarti turunan dari X kuadrat tambah 2X adalah 2X tambah 2. Setelah itu kita langsung masukkan saja. Jadi ya aksen sama dengan 3-nya kita turunkan, kemudian tulis U aksennya yaitu 2X tambah 2. Kemudian turunan dari tangan. Masih ingat pada video yang part pertama, turunan tangan itu adalah sekant kuadrat X. Otomatis kita tulis aja di sini sekant kuadrat dikali X kuadrat tambah 2X. Nah, ini bisa kita kalikan yang 3 kali 2X tambah 2. Jadi hasilnya 6X tambah 6 sekant kuadrat X kuadrat tambah 2X. Nah, yang selanjutnya untuk contoh soal yang nomor 4. Misalkan fungsi Y sama dengan 2 kotangan X dikurangi 3 kosekan 4X min 1. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, sama saja caranya seperti yang tadi, cuman yang ini terdapat fungsinya itu ada 2 gitu. Jadi kita selesaikan satu-satu aja. Kita tulis aja Y aksen sama dengan 2-nya kita turunkan, kemudian turunan dari kotangan X yaitu negatif kosekan kuadrat X dikurangi. Nah, di sini kan U-nya adalah 4X dikurang 1. Berarti kita harus cari dulu turunan dari 4X dikurang 1, yaitu adalah 4. Jadi kita tulis 3 dikali 4 dikali turunan dari kosekan adalah negatif kosekan X dikali kotangan X. Berarti kita bisa tulis jadi negatif kosekan 4X min 1 dikali kotangan 4X dikurang 1. Nah, setelah itu kita operasikan yang memang bisa dioperasikan gitu. Yang pertama 2 dikali negatif kosekan kuadrat X berarti jadi negatif 2 kosekan kuadrat X. Kemudian 3 dikali 4 itu kan 12. Negatif 12 dikali negatif kosekan 4X min 1 dikali kotangan 4X min 1. Jadi hasilnya negatif 2 kosekan kuadrat X. Ini negatif 12 dikali negatif kosekan berarti jadi positif. Jadi ditambah 12 kosekan 4X min 1 dikali kotangan 4X min 1. Nah, itu untuk aturan rantai yang biasa jika fungsi trigonometrinya berpangkat 1. Nah, bagaimana kalau fungsi trigonometrinya memiliki pangkat yang lebih dari 1 gitu. Nah, jadi untuk aturan rantai yang berpangkat itu misalkan kita punya fungsi Y sama dengan fx pangkat n dikali u. Nah, berarti turunan dari fungsi Y tersebut adalah n dikali fx pangkat n min 1 dikali u dikali turunan dari fx u dikali u aksen. Misalkan untuk Y sama dengan sinus pangkat n dikali u. Nah, berarti turunan Y adalah n dikali sinus pangkat n min 1 kali u dikali kosinus u, karena turunan dari sinus u itu adalah kosinus u dikali turunan dari u. Tuh, nah kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan dari yang pertama, Y sama dengan tan pangkat 2X. Berarti untuk mencari turunan dari tan kuadrat X, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Jadi kita bisa tulis Y aksen sama dengan pangkatnya kita kedepanin jadi 2 dikali tan pangkat 2 dikurang 1X. Nah, terus turunan dari tan X itu kan sekant kuadrat X dikali turunan dari U. Di sini U-nya itu adalah X. Nah, turunan dari X adalah 1. Kemudian kita operasikan jadi 2 tan 2 kurang 1 berarti jadi 2 tan X dikali
sekant kuadrat X. Nah, untuk contoh soal yang kedua, misalkan kita punya Y sama dengan sinus pangkat 3 kali 2X pangkat 2 dikurangi 3X. Nah, di sini U-nya berarti 2X pangkat 2 dikurangi 3X. Otomatis kita harus cari dulu turunan dari U itu sendiri. Nah, turunan dari 2X kuadrat dikurangi 3X adalah 4X dikurang 3. Nah, kalau udah tahu turunan dari U, berarti kita bisa langsung masuk ke rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan pangkatnya kita kedepanin jadi 3 sinus pangkat 3 kurang 1 dikali U-nya adalah 2X kuadrat min 3X dikali turunan dari sinus. Turunan dari sinus adalah kosinus, berarti kosinus 2X kuadrat min 3X dikali turunan dari U, yaitu 4X dikurangi 3. Nah, kita operasikan. Nah, yang angka 3 ini kita bisa kalikan dengan 4X min 3. Jadi hasilnya 3 kali 4X 12X, 3 kali negatif 3 negatif 9. Sinus 3 kurangi 1 2X kuadrat min 3X cos 2X kuadrat min 3X. Nah, jadi hasilnya adalah segini. Nah, itu dia pembahasan tentang sifat aturan fungsi trigonometri yang kedua, yaitu aturan rantai, baik itu aturan rantai yang biasa ataupun yang berpangkat. Oke, video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan materinya dengan sifat-sifat yang ketiga di video berikutnya. Sampai jumpa.